masih di bawah tuanya kita, nggak Mas. Ramos terbatas masih di itu. bawah kita. Ramos Oh, masih di bawah kita Pak itu. Mardi. Iya, iya. Oh iya ya, levelnya masih di atas di Ya, bawah Pak Luga Mardi juga masih ya. di bawah kita, Luga juga masih di bawah kita. Termasuk Pak Kepas yang di atas itu juga Iya. Kristen itu. Juga, Nah, Kepas mencret. Nggak lama Kepas mencret sama Pak Robin. Nggak lama Lord Nafiri mencret juga ini kayaknya. Jadi Pak Kiai, Pak Nggak Ustadz, lama Pak hilang Habib, dia. Haji masih di bawah kita semua itu. Iya, jadi kalau jadi saya begini. nggak pernah mencret. Iya, jadi Oh, begini ya, Lord. silakan. Ya, itu Iya, hak jadi yang begini benar. Lord. Saya itu nggak perlu menanggapi omongan Anda katanya Yesus itu Tuhan. Saya nggak perlu membantah karena Bang Robin sudah membantahnya. Katanya Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau mau mengatakan Yesus itu Tuhan, bantah dulu narasi dari Bang Robin. Gitu loh. Nggak perlu saya ngomong, Bang Robin kan udah bicara. Ini ada rekamannya. Kata Bang Robin, Yesus itu bukan Tuhan katanya. Mana? Ya, gimana itu menurut Lord Nafiri gimana? Silakan coba, bisa nggak kamu tanggapi? Ya, kalau kita belum ketemu Tuhan, ya kita nggak tahu dia itu Tuhan apa enggak kan gitu. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, ya kita pasti tahu dia itu Tuhan gitu. Ya, menurut Bang Robin Oke. Pardede. Terima Menurut kasih Bang buat Robin saudara Pardede, saya, Pak menurut Lord. Bang Robin Pardede, narasi Jadi- dari Lord Nafiri ini udah bener atau belum, Bang? Belum. Jadi begini. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu bukanlah jasad, bukanlah tubuh, ya. Jadi kita percaya, makanya karena kenapa Tuhan di situ tidak pernah mengatakan namanya, aku ini sembahlah, aku ini adalah Tuhan. Karena apa? Supaya kita jangan menyembah manusianya. Jadi yang saya ketuhankan itu adalah ruh yang suci yang ada di dalam Yesusnya. Itu bukan saya sembah manusianya, ya. Jadi biar kita tahu sebagai Kristen, ya, yang kita sembah itu adalah ruh suci. Kalau kami bilang Kristen, Roh Kudus. Nah, itulah Tuhan saya, ya. Bukan manusia, bukan tubuh, bukan jasad. Saya nggak pernah mempertuhankan jasad, ya. Saya mempertuhankan apa? Roh Kudus atau Ruh Suci menurut Muslim, ya. Itu Tuhan saya. Makanya saya punya kitab suci adalah namanya Ruh atau Roh Kudus. Itu kitab suci saya dalam saya beriman, ya. Biar kita semua tahu. Jangan pernah kita mempertuhankan manusia, ya. Kita mempertuhankan yang ada di dalam manusia itu apa namanya? Ruh yang suci atau Roh Kudus. Nah, makanya ini banyak keliru kita sebagai orang Kristen. Karena Ya, nggak pernah mengatakan bahwa Oke. Yesus sembahlah aku Tuhan. Ya, Manusianya kasih nggak pernah kesempatan dikatakan. buat Bang Lord ini. Gimana Oke, ini Bang Lord? silakan. Bang Lord, Anda paham apa yang dikatakan Bang Robin? Ya, paham. Iya, bisa Anda tanggapi? Ya, Iya, bisa Anda tanggapi Bang Lord Nafiri? ya roh Tuhan itu kan roh yang suci dan kudus. Kenapa dia disebut roh Tuhan? Karena dia maha kuasa. Nah, dalam kemahakuasaannya roh Tuhan ini dia bisa jadi apa saja. Itu dia bisa jadi manusia dan banyak lagi. Nah, yang jadi manusia ini itu sudah terjadi sesuai Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu terus setelah Firman ini lahir ke bumi, terus dia mati, terus dia hidup, terus dia naik lagi dengan jasad-jasadnya ini. Nah, jasad-jasadnya ini masuk ke surga, nggak tinggal di bumi kayak manusia pada umumnya. Jasad Hantu Yesus gitu ya? ini, Low battery. ya, jasad Please Yesus charge. ini naik ke surga gitu. Jadi yang di surga itu ada jasad tubuh Yesus yang ada waktu di bumi itu juga gitu. Pelan-pelan Bang, langsung cabut aja pelan-pelan. Oke. Jadi ya oke. Jadi menurut Lord Nafiri ini jelas ya, Yesus itu sampai di surga masih ada jasadnya, masih dikatakan anak manusia. Artinya sesuai dengan pemahamannya Bang Lord ya, Yesus itu ya utuh, Yesus yang dari lahir sampai ke surga utuh. Ini gimana nih Bang Lord Nafiri? Anda menuhankan roh gentayangan dong jadinya. Sementara Bang Lord ada dalilnya loh. Bang Robin
Gak ada dalilnya, asumsi lagi. Bisa Bang Robin Bang Robin Pardede tanggapi narasi dari Bang Lord Nafiri. Kayaknya Bang Lord Nafiri ini agak-agak gimana, agak-agak bener kayaknya, mungkin gitu loh. Jadi ini memang Silakan. belum paham Pak Lot, itu belum paham ya. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah ini kita diperintahkan bukan menyembah dalam manusia, menyembahlah dalam roh. Makanya saya mempunyai Tuhan itu punya Tuhan yang pusatnya, ya. Apa itu pusatnya Tuhan? Roh yang tidak kelihatan tetapi ada buat kita rasakan. Jadi Tuhan saya adalah roh yang suci atau Roh Kudus, ya. Jadi manusia itu bisa tercipta karena roh. Firman itu bisa, ya. Kenapa bisa tercipta? Karena roh. Semua langit dan bumi ini bisa tercipta kenapa? Karena roh Kudus, bukan roh halus ya. Maaf, jadi roh juga ada dua. Roh halus dengan, itu namanya roh halus, namanya roh Dajjal atau roh si iblis. Nah, kalau roh suci itu namanya roh dari Pencipta Maha Esa. Nah, makanya roh halus itu harus, kan tidak kelihatan itu, harus dilawan dengan yang tidak kelihatan juga, apa? Roh Kudus atau roh suci. Jadi kita berpaham ya. Jadi Tuhan saya itu Tuhannya pusat, ya. Pusat daripada manusianya Yesus, pusat daripada firmannya Yesus. Nah itu Tuhan saya. Nama apa namanya? Roh Suci atau Ruh Suci atau Roh Kudus. Itu Tuhan saya. Ya, begitu. Silakan. Ya, roh yang suci ini bisa mewujud. Nah, wujudnya itu jadi manusia. Nah, itu paham Bang ya. Lord agak sabar. lanjut. Bang Robin, beri kesempatan buat Bang Lord Nafiri ya. Bang Lord agak semangat sedikit Bang Lord. Kayaknya Bang Lord ini Ya, kayaknya silakan, udah silakan. mulai nangis nih kayaknya sama Bang Robin ini. Gimana ini suaranya Bikin lemah kopi betul dulu nih, kayak Bang Lord. belum Bikin makan. kopi dulu, bikin kopi Bang Lord. Iya. Ini Langsung silakan Bang Lord, silakan. Habis kopi 1 gentong ini. Iya, agak semangat sedikit ini. Ini jangan sampai kalah argumen ini sama Bang Robin ini. Kayaknya Bang Robin agak bener nih. Bang Lord lagi yang agak-agak gimana gitu. Silakan Bang Lord. Ya, Yesus kan waktu bangkit dari kubur kan ketemu murid-muridnya di rumah ya kan. Murid-muridnya takut dikira hantu. Kata Yesus, aku ini bukan hantu, hantu itu tidak punya tulang, tidak punya daging, hantu itu roh. Nah aku ini bukan, aku ini manusia. Sama seperti kalian kalau tidak percaya, nih mana ikan goreng saya makan. Nah terus diberilah mereka, terus mereka ngambil ikan goreng, terus Yesus makan. Nah Yesus bilang, nah kalian percayakan aku ini bukan hantu itu tidak punya tulang, tidak punya daging. Aku ini benar-benar manusia yang sebelumnya telah kalian lihat. Sekarang aku hidup kembali. Dan sekarang aku akan naik ke surga dengan tubuh-tubuhku ini. Gitu. Jadi Yesus terangkat ke surga, disaksikan murid-muridnya dengan tubuh-tubuhnya itu. Bukan cuma rohnya terus tubuhnya ketinggalan di bawah, enggak. Yesus naik dengan tubuh-tubuhnya naik ke surga. Jadi di surga kita itu menyembah Yesus dengan tubuh-tubuhnya yang zaman dulu itu. Gitu. Iya. Jadi menurut Bang Lord, Bang Lord ini sebagai orang Kristen dia menuhankan Yesus itu utuh loh, bukan roh, bukan apa, utuh asli utuh dari ujung kukunya itu sampai ujung rambutnya yang konon katanya gondrong itu utuh, itu Tuhannya Bang Lord. Nah ini Bang Robin ini malah kebalik, katanya roh. Wah, jangan-jangan Bang Robin ini menuhankan hantunya atau gimana ini? Coba Bang Robin, coba ditanggapi Itu dulu. kita nggak Gimana boleh bilang ini? gitu ya. Ini makanya ini kami dulu. Ini mati tapi saya hidup. Nah, bisa nggak dapatkan itu? Saya mati tapi saya tetap hidup. Coba bisa nggak mengartikan itu? Saya ini mati tapi saya hidup. Kan pusing kan? Pak Juma aja pusing, gerunda. Saya ini mati tapi hidup. Coba bagaimana itu? Bingung. Puyeng. Ya, Saya gini Pak masih tapi Robin, hidup. waktu Coba, Yesus karena dulu secara terangkat logika. ke surga itu, Yesus terangkat bersama tubuhnya atau cuma rohnya aja yang Yesus naik ke surga disaksikan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Gimana Pak?
Waktu Yesus terangkat ke sorga di Matius itu kan Matius 28, Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh iya, itu Pak, saya murid-muridnya, udah paham Pak ya. Oke. itu dengan tubuhnya atau Jelaskan. cuma Dia rohnya terangkat aja? bersama tubuh kemuliaannya, dia terangkat. Nah, Dia berarti terangkat bersama Yesus kemuliaannya. itu Tapi harus yang mengangkat tubuhnya ya itu tadi Tuhan yang nomor satu. Apa itu? Ruh. Ya. Jadi yang membangkitkan dia juga siapa? Ruh yang tidak kelihatan tapi ada. Makanya kita belajar. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah sembahlah aku. Supaya apa? Kita jangan menyembah manusia. Manusianya Yesus, sekalipun itu manusia yang suci. Apa yang perlu kita sembah? Ruh atau Roh Kudus. Ya Pak ya? Biar jelas. Nah, itu yang perlu kita sembah. Karena Roh Kudus itu sebelum Yesus ada sebagai manusia, dia sudah ada. Makanya dikatakan sebelum Yohanes Pembaptis dia sudah ada. Nah itulah Tuhan kita yang Maha Esa, ya. Itu ada tertulis. Nanti boleh nanti saudara-saudara saya Muslim juga bisa melihat di mana itu tertulis 1 Timotius 2 ayat 5. Nah boleh. Ini kita sekarang berbicara. Sebenarnya saya nggak percaya kepada yang tertulis itu. Kenapa? Banyak sekarang orang bernarasi, menambahi, mengurangi. Nah itu sangat dosa buat kita semua. Tapi itulah nggak apa-apa. Sekali ini saya akan ikutin alur saudara-saudara melalui logika dulu, melalui yang tertulis. Sebenarnya saya nggak percaya kepada yang tertulis. Oke, silakan lanjut. Ya gini Pak Robin, kan umat Kristen nanti Gimana, kan Pak? ini kan masuk sorga ya kan? Ya, Nah, gimana masuk Pak? sorga, terus di sorga itu umat Kristen ini apa masih menyembah Yesus atau tidak? Ya di Langsung sorga aja, Pak. langsung Benar, Bang Robin itu sama benar, Bang Lord langsung tiktokan aja, biar asik, biar bisa dapat poinnya. Silakan. Ya, ya. itu tetap menyembah Pak. Di sana kita nanti di surga itu nggak ada lagi tangis tawa. Di kalau sana ya itu udah canda di tawa, sorga, tidak lagi tangis. Nggak ada ya lagi di sorga umat Kristen tetap menyembah Yesus. Nah yang disembah umat Kristen nanti di sorga ini yang Yesus terangkat dengan tubuhnya atau Yesus yang cuma roh? Gimana? Yang disembah? Iya yang Dia Yesus tetap yang Maha terangkat. Kuasa lah Pak. Tetaplah yang Maha Esa itu Pak ya. Itu nanti Tunggu yang tetap, disembah ya. ini Yesus atau bukan nanti di sorga? Iya. Yesus. Tapi bukan tubuhnya Pak ya. Jadi di sorga nanti tubuh Yesus dan rohnya terpisah gitu ya? Jadi bukan manusianya Pak. Jadi jangan terlalu kita ini kepada manusianya. Makanya kenapa dia katakan iya, yang disembah itu adalah Roh Kudus Pak. Iya, yang di sorga nanti apakah tubuh Yesus itu bersatu dengan rohnya atau terpisah nanti di sorga tubuh Yesus? Jadi gini aja Pak intinya Pak. Jadi nggak usah jauh. Tidak. Jadi gini Pak. Jadi pusat daripada semua itu ya kan tubuhnya kan itu melalui ruhnya bisa tercipta. Bahkan firman-Nya juga melalui ruhnya ya. Makanya Tuhan itu yang Maha Esa. Jadi yang Maha Esa itu ada di mana-mana. Nah, jadi ruh itu ada di mana-mana ya. Contoh, ruh manusia kan ada di mana-mana. Jadi ruh yang ada dalam kita ini adalah milik Dia. Maka dikatakan ruh itu ada di mana-mana ya. Bahkan seperti seujung lubang jarum sekalipun ada. Begitu Pak ya. Apakah tubuh Yesus nanti di sorga terpisah dengan rohnya atau tidak? Tuh. Jadi ketika dia udah terangkat tubuhnya, tubuh kemuliaannya, berarti itu bersama tubuhnya Pak ya. Biar jelas. Ketika tadi tidak terangkat, ya ruh bersama tubuhnya, ya. Kita menyembah Pak di sorga Pak, ya memuji-muji. Itu pekerjaan kita. Ya nggak ada lagi namanya kematian, nggak ada lagi namanya kesusahan. Ya memuji-muji aja Pak. Sama seperti di dunia ini kita latihan. Ya artinya Begitu, Pak, di ya? sorga umat Kristen tetap menyembah Yesus yang rohnya melekat pada tubuhnya kan gitu. Benar. Nah ya sudah berarti Pak Robin ini menyembah Yesus yang 2000 tahun lalu Nah, kelihatan gini, Pak. dan Saya nggak saat menyembah yang ada di sorga tetap kelihatan tubuhnya Saya nggak yang menyembah nama yang ada di Yesus yang utuh. Saya menyembah pusatnya Pak. Salah. Bang Robin ini kalau saya tangkap dia tidak menyembah yang Manusia. kelihatan itu daging. Beda Iya, sama Bang Lord benar. Nafiri. Gak sama loh. Saya nggak menyembah Gak manusianya. sama. Coba saya Bang yakin. Lord Nafiri disimak lagi. Coba Bang Robin silakan dijelaskan lagi Bang Robin. Ya.
Saya tidak menyembah manusianya, tapi saya yakin bahwa itu adalah manusia daripada, tapi bukan itu Tuhan, ya. Tuhan yang sebenarnya adalah ruh yang suci, yang tidak kelihatan dan yang tidak terdengar suaranya, tetapi ada, bisa kita rasakan, ya, bisa kita rasakan, ya, beda ya, yang kelihatan dengan yang bisa kita rasakan. Sementara kalau dari pemahamannya Bang Ratnafiri, Ya, yang ibarat Bang Ratnafiri begini. sembah itu utuh loh. Ini gimana nih? Yang satu nyembahnya setengah, nggak utuh, yang satu utuh. Ini yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Itu gimana? Ya silakan. Dengar Pak Lord, kan dikatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi pusatnya apa? Roh Kudus. Jadi nih Bapa ini bisa tercipta karena Roh Kudus. Putra ini bisa tercipta karena Roh Kudus, Pak. Begitu. Jadi sembahlah pusatnya, Pak. Siapa itu? Yang Maha Esa, ya, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, ya, yang tidak bisa dipikirkan secara logika manusia, ya, itu yang Maha Esa. Arti yang Maha Esa itu. Jadi bukan tunggal ya, Pak, ya. Maaf. Jadi kalau kita katakan Tuhan itu satu, berarti kita bisa ukur Tuhan. Kecil banget Tuhan kita bisa ukur satu, ya. Sebentar. Ini Bang Ustadz Arif, tolong ya, yang ketawa-ketawa di bawah diblok aja ya, diblokir ya. Ini serius loh, ini apa nih, kita ketawa semua nggak boleh loh. Ini serius ini. Buat teman-teman di bawah tolong ya, yang ketawa ini langsung di kick ya, diblok ya. Silakan Bang Ratnafiri ditanggapi. Ya, ini Pak Robin ini ibarat mau makan manis gula tapi ndak mau nelan gulanya. Ini bingung saya gimana caranya. Saya mualaf. Bapak Pardede ini nggak rejoice the Christ. Dia nggak percaya Kristus, arti Kristus. Begitu singkatnya. Ya, secara data yang Pak Dede ungkapkan tadi bahwa tubuh Yesus di surga itu tidak berpisah dengan rohnya. Artinya Pak Dede nanti di surga secara mutlak menyembah Yesus yang juga kelihatan 2000 tahun lalu. Nggak terpisah. Mak kayaknya Pak Dede ini sudah terdoktrin. Enggak terdoktrin, Pak. Enggak boleh menghakimi, Pak, ya. Itu dilarang. Dalam Lukas 6 ayat 37, dalam Matius 7 ayat 1 dikatakan jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ini enggak boleh ya. Maaf, Pak. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang kurang salah sama Bapak. berarti anu Pak, majelis hakim berarti salah semua. Karena majelis hakim tugasnya menghakimi. Itu. Salah pula. Enggak boleh jadi hakim berarti. Yang Maha Esa, yang tidak bisa kita ketahui, itu yang berhak menghakimi. Betul. Jadi kalau misal Ya, istrinya jangan, Pak maaf, Robin, ya. misal istrinya Pak Robin ditempelin orang gitu kan, nggak usah dilaporkan polisi ya kan ya? Benar. Dimaafin Balas aja. secara khusus. Iya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Benar. Betul Pak. sekali. Jadi kalau istrinya Pak Didi ditampol, Pak Robin ditampol orang, udah kasihkan aja, bilang aja malingnya gini, tampol aja lagi yang sampai puas gitu ya kan ya? Sama seperti yang dialami oleh Kristus kan? Dia nggak marah. Iya, Bahkan betul dia gitu. dirajam pakai batu. Nah, harus kita siap seperti itu. Tunggu Pak, tunggu, ini yang di bawah ini ketawa-ketawa kenapa sih? Saya blokir ya, saya blokir ya. Saya blokir ya. Saya blokir ya. Ini teman-teman ini gimana kok ketawa semua? Jangan ketawa. Ini serius ini. Lanjut. Pak Robin, gimana caranya merasakan manisnya gula tanpa makan gula, Pak Robin? Soalan bagus, pasti Pak Robin nggak bisa jawab. Kecil itu, Pak. Bagaimana saya merasakan gula tanpa memakan gula itu? Saya merasakannya dengan ruh, Pak. Ya, saya merasakannya dengan ruh. Bukan merasakan dengan jasmani, Pak. Kalau jasmani benar yang Bapak katakan tadi. Kan saya sudah katakan, Bapak merasakannya dengan jasmani, saya merasakannya dengan ruh. Saya bisa rasakan itu, Pak. Sekalipun saya nggak makan gula. Kan gula itu bukan roh, itu zat, Pak. Iya, itulah secara dunia. Bapak kan harus rasakan dukun. Zat harus dirasakan dulu, Pak. Tapi kalau ruh nggak perlu dirasakan secara zat, ya. Biar Bapak paham. Nah, kan gula kan ada zatnya. Makanya kita bisa wajar kita rasakan. Coba kalau kita nggak ada gulanya, bisa nggak kita ketika nggak ada zatnya? Apakah zat gula itu punya roh kok bisa dirasakan, Pak Robin? Itu kan karena kenapa Bapak katakan tadi, kenapa kita bisa merasakan gula kalau kita tidak makan? Ya jelaslah. Jelaslah kalau kita makan itu kan zat. Berarti kita rasakan. Ini kan berbicara kita tidak melihat.
Itu secara logika yang Bapak katakan tadi. Saya nggak pakai logika, Pak. Saya pakai ruh yang tidak kelihatan tapi ada, Pak. Roh Kudus, Pak, ya. Milik daripada seperti katakan tadi Bapak katakan tadi ya, manusia daripada Yesus, miliknya itu, Pak. Nah, itu yang saya sembah, Pak. Bukan manusianya, bukan dagingnya. Oke lah Pak Robin, nggak bisa jawab, lanjut aja Pak Robin dengan narasi Pak Robin. Saya sudah cukup. Sudah nggak mau digas ya, nggak mau digas ini, Bang. Dengar, Pak. Arti iman Bapak udah tahu kan? Ini ya saya kasih buat Bapak ya, supaya Bapak pelajari nanti. Dalam Yohanes 20 ayat 29 ini secara logika lah, secara yang tertulis ya Pak ya. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Ini imanin, Pak. Ya. Ini seperti ini kan dalil-dalil kita harus lihat dulu kan, baru percaya. Kalau saya nggak seperti itu, Pak. Sekalipun saya nggak lihat dalil, saya percaya kepada Yang Maha Esa, kepada Roh Kudus. Nah, itu dikatakan jelas di sana, Pak. Dalam Ibrani 11 juga dikatakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah tuh, iman seperti yang dinyanyikan Ari Lasso kan, arti iman dan iya kan? Itulah ruh. Iya. Begitu, Pak. Ari Lasso kan sempat nyanyi itu, Pak. Ari Lasso, arti iman. Ya kan? Lanjut. Iya. Ya, silakan, lanjut. Bang Robin poinnya kemana ini? Bingung. Gimana Pak? Ayo gimana saudaraku? Nah, Ya, nih lanjut. Bang Lot ini kayaknya dia terguncang dia sama Iya, Bang Robin ini arahnya kayaknya dia terguncang dia malam ini kayak udah nggak bisa berkata-kata dia. Ini Bang Lot ini soalnya dia katanya dia menuhankan dagingnya Yesus juga utuh, sementara Bang Robin enggak. Jadi ada dua pemahaman jelas berbeda, bertolak belakang ini. Kalau saya bilang yang satunya ruh, yang satunya utuh. Jadi wah, ini soalan bagus ini, tapi kayaknya Bang Lot ini kayaknya terguncang deh. Jadi itu yang dibawa ketawa itu ngerti apa kalian? Woi. Ngerti apa kalian ketawa? Woi. Bebas, nggak apa-apa, biar mereka ketawa. Saudaraku, Saya bawa masalah yang duniawi, bagaimana merasakan manisnya gula tanpa makan gula. Pak Robin aja nggak bisa jawab, apalagi saya bawa ke hal-hal rohani, tambah puyeng nanti Pak Robin. Jadi Statement yang halus tapi menyerang ini. Bang Robin kayaknya yang nggak bisa menjawab, ini terguncang kayaknya. Saya bisa jawab semua. Saya bisa jawab apa yang tidak bisa dilihat manusia, saya bisa jawab. Kalau manusia hanya bisa menjawab apa yang bisa dilihat, ya itu seperti Pak Lot tadi hanya bisa menjawab apa yang bisa dilihatnya. Nah, ya udah beda ya. Merasakan manisnya gula tanpa makan gula itu dengan roh, merasakan manisnya gula dengan roh itu gimana caranya merasakan? Iya Bang Robin, ngadi Bang Robin ini. Roh itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan. Kok bisa-bisanya roh ngerasain gula ini gimana Bang Robin? Yang bener lah Bang Robin. Aduh, coba Bang Robin, coba dijelaskan coba yang betul Bang Robin, dijelaskan diulang Bang Robin, jelaskan bagaimana caranya itu. Iya, roh ngerasain gula itu gimana ceritanya? Roh ngerasain gula itu gimana? Coba sekali. Ya silakan Bang Robin, jangan tenggelam timbul hilang. Iya coba. Sebenarnya saya dari tadi nggak mau masuk ya, tapi kayaknya agak lucu juga sih menurut saya. Ini ruh ini yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh, tiba-tiba bisa ngerasain gula. Ini gimana ceritanya? Gitu. Ini kalau saya rasa sih masih si Lord Nampiri ini masih masuk di akal, dia jasad daging merasakan gula, karena yang merasakan itu ya ini apa namanya daging kita ini gitu masih bisa merasakan kan gitu. Kalau yang gula yang di duniawi ya gitu loh. Coba. Jadi udah jelas Pak Robin ini. Yang bisa merasakan segala-galanya yang ada di dunia ini hanya ruh. Ini daging hanya alatnya, alat daripada ruh. Betul. Jadi ya biar paham kita semua. Ya, ini perlu diketahui. Makanya kita jangan pakai logika. Kalau kita pakai logika itu, apalagi kita mengerti Tuhan itu dengan logika, itu bukan Tuhan ya. Kalau kita pakai logika, karena logika kita nggak sanggup
ya menjelajahi. Nah, makanya ini perlu kita ketahui. Makanya yang bisa menjelajahi hanya ruh dari Pak itu sendiri yang bisa menjelajahi setiap ciptaan. Eden nih aliran. Iya. Ini baru betul itu bilang Bang Robin itu yang merasakan Bukan saya, itu Pak, yang merasakan, yang daging Maha Esa. itu hanya berimbasnya Saya daging. saja. Berarti Bang Lord Nafiri ini yang nggak jelas berarti. Yang jelaslah ruh itu yang merasakan ketakutan, merasakan Iya, itu tahu, sakit, paham. berimbas kepada daging. Iya, daging hanya anaknya. Jadi Bang Lord ini kayaknya menuhankan anaknya Maria kayaknya di Bang Robin. Menurut Bang Robin bener nggak menuhankan anak Maria ini? Ya, dia menuhankan manusia. Jangan sampai menuhankan manusia. Gimana ini Bang Lord Nafiri? Katanya menuhankan anak manusia ini. Gimana Bang Lord? Silakan Bang Lord. Yang perlu kita sembah adalah Roh Kudus. Ya. Ya, pemahaman Roh Pak Kudus Robin yang ini, menggerakkan segala-galanya. ya pemahaman Pak Robin ini saya lihat masih belum komplit, jadi masih amburadul kacau Nggak balau apa-apa. gitu. Coba kasih pertanyaan sama saya, tapi pertanyaan yang tidak kelihatan. Ya tapi ada. silakan Bang Lord dites loh, saling ngetes lah, saling ngetes biar tahu Bukan batas jawab kemampuan. semuanya. Kalau Jangan nggak pakai dites kita nggak logika tahu mah ya kecil kan. sama saya. Silakan Bang Lord kasih pertanyaan ke Bang Robin nanti gantian ya, tapi ya gantian biar adil ya. Saya ini moderator loh. Ya silakan Bang Lord beri pertanyaan yang sulit ya, jangan yang mudah-mudah. Masa Iya, jangan yang bagaimana logika merasakan saya gula itu kecil mah itu. enteng. Yang sulit silakan Bang Lord. Secara ruh. Boleh. Silakan Bang Lord Nafiri. Oh, itu pertanyaan yang paling mudah tadi, bagaimana cara merasakan manis gula tanpa makan gula? Masa dengan roh? Gula Ya itu kan iya. zat Karena manis. Yang lihat Emang ini zat kan udah manis mati. itu roh. Gimana tubuh kita bisa merasakan gula? Ya? Sementara tubuh kita adalah benda mati. Kalau nggak digerakkan sama ruh, gimana sih kamu Bapak ini? Aduh, gimana sih? Kurang paham ya. Ini daging kita ini seganteng apapun Bapak Lot, ya. Kalau ini nggak ada rohnya mati. Sebagus apapun, ya Di ini sini mati nggak betul, bisa di sini merasa. betul. Jadi yang merasa itu adalah ruh Pak. Cuman Sebenarnya digerakkan saya melalui ini apa? Bang, saya Lidah. putar aja sebenarnya mereka. Begini, Satu saya akan Pak benarkan, Robin. satu anak saya. Oh gimana silakan Pak. Gimana? Iya, enggak, Bang Pengetahuan Lord, apa seperti apa? pertanyaannya Silakan, saya mendengar. yang lain lah, yang agak maju sedikit, yang agak maju sedikit, jangan di situ aja, yang agak maju sedikit, yang agak menantang Coba. gitu loh, jangan gula aja, gula garam, mau masak Cari, jangan apa ini? Yang lain dah, yang lain. Silakan Bang Lord. Yang agak sedikit menusuk ke ketuhanan gitu loh. Ya. Masa cuma sebatas gula gimana sih Bang Lord Nafiri ini? Capek nak TikTok sebatas gula. Silakan Bang Lord Nafiri, silakan. Nggak usah kita ini. Gagal di pertanyaan pertama tadi, dia tidak bisa menjelaskan, Dia menjawab. Dia sudah hakimi saya kan sudah saya jawab. Sudah dijelaskan sama Bang Robin. Merasakan jawabannya kan dalam lurus, tapi dia nggak ruh terima, gitu ya udah, loh. nggak apa-apa. Karena ruh itu yang merasakan kesakitan, merasakan Tapi dia takut. bersekutu. Kalau daging ini kan benda matinya saja, hanya Benar. media, ruh lah yang Bisa, menggerakkan, iya. yang Benar, menggerakkan Pak. Itu lebih bahwa paham. dia ketakutan, bahwa dia merasakan manis itu, bahwa dia merasakan. Nah Ya. itu jawaban dari Bang Robin gitu loh. Nah menurut Coba. Bang Nafiri, salahnya dia di mana? Silakan ditanggapi. Seperti pertanyaan gurunda itu sama saya lebih mantap lagi biar dapat jelas. Ya Pak Robin udah gagal sih di tes pertama sebenarnya. Udah gagal nggak apa-apa. Terima kasih buat saudaraku. Saya udah jawab. Yang penting saya udah jawab ya. Koreksi Kalau begitu aja narasi ya. Saudaraku menghakimi saya nggak apa-apa. Silakan. Terima Yes. kasih buat saudaraku Lot. Lanjut Yes. lagi apa lagi? Ya, saya koreksi apa yang dari roh itu. Lihat, manusia tidak bisa mengkoreksi manusia. Hati-hati. Ya, apa yang dari roh itu. Nah ini kamu koreksi lagi. Udahlah. Udah saya katakan manusia jangan Sabar bang Robin, beri kesempatan orang untuk berbicara. Silakan, Ini bang silakan. Robin ini udah belum makan, digituin terus nanti malah nggak ada suaranya loh. Sabar. Silakan bang Lot Nafiri, beri kesempatan bang Robin. Mau itu menurut bang Robin itu salah, jadi patut dengarkan lah. Ini kan Kristen juga loh bang Robin, bukan Muslim loh. Silakan saudaraku. Ya silakan bang Lot Nafiri. Apa yang lahir dari roh itu makanannya juga dari roh. Apa yang lahir dari tubuh jasmani makanannya juga tubuh jasmani.
masa yang tubuh jasmani zat gula itu bisa dirasakan oleh roh? Ini sudah tidak nyambung Pak Robin, konslet sudah konsepnya kalau gitu. Makanya Pak, kenapa? Oke, akan saya jawab. Makanya Pak, kenapa bisa dirasakan oleh jasmani? Karena ada ruh. Jasmani itu hidup. Bagaimana kalau tidak ada ruh, jasmani Bapak akan bakal hidup. Bakal tidak akan bisa merasakan. Paham Pak? Coba Bapak, jasmani Bapak mati. Bisa nggak merasakan gula? Kan nggak bisa lagi. Karena ada ruh itulah, makanya bisa jasmani Bapak. Karena ada pusatnya tadi lah, makanya jasmani Bapak bisa merasakan manisnya gula. Ya, apa pusatnya? Ruh. Jadi semua yang merasakan itu adalah ruh Pak. Ini daging, jasmani hanya alatnya Pak. Menyampaikan, ya, untuk bisa merasakan alatnya yang nyata. Ya, biar Bapak paham. Jasmani Bapak kalau mati tidak bisa merasakan manisnya gula Pak. Itu coba ada yang mati bisa merasakan. Kalau gini Pak Robin, kalau Pak Robin itu lapar, itu yang lapar itu fisiknya Pak Robin atau rohnya Pak Robin? Kalau Pak Robin lapar pengen makan ayam Saya goreng. jawab, bagus Pak. Jadi makanan fisik kita ini ada dua Pak, ya. Yang pertama adalah makanan Roh Kudus. Apa itu? Makanan rohani. Ya, yang kedua makanan jasmani. Apa makanan jasmani? Makan, tapi semua dituntut oleh rohani, oleh Roh Kudus. Semua yang menuntun ini, yang memimpin ini, rajanya ini adalah Roh Kudus. Biar Bapak paham. Betul Pak, sepakat saya mau makan Roh Kudus dulu ya, lanjut. Ya, begitu. Jadi ini ada di bisa hidup karena ada Roh Kudus. Ya, ini siapa lagi nih? Arif bisa hidup karena Roh Kudus. Coba nggak ada rohnya di dalam. Betul Pak. Nggak bisa Betul. Sepakat saya dengan Pak Robin. Tapi itu memang agak gimana gitu Pak Robin. Lanjut Pak Robin. Ini kan misalnya Pak Robin lagi lapar, pengen buat ikut makan. Tuhan itu nggak ada misal-misalnya Pak ya. Maaf. Ya, silakan lanjut. Pengen makan ayam asam manis. Nah, ayam asam manis ini Pak Robin makan. Nah, ini yang merasakan rasa ayam asam manis ini. Sebentar Bang Lot. Ini sebentar Bang Lot. Tapi ini yakin kita ini masih membicarakan tentang ketuhanan ya, bukan tentang sayur asam ya. Iya, lanjut Bang Lot. Saya hanya memastikan gitu, jangan sampai berpindah gitu temanya. Ya, silakan Bang Lot, silakan. Ketika Pak Robin ini makan ayam asam manis, ini yang merasakan ayam asam manis ini tubuhnya Pak Robin atau rohnya? Pertanyaan Bapak itu masih saya mau tanya dulu. Pertanyaan Bapak ini masih masuk akal apa di luar akal? Coba saya mau tanya dulu. Masih masuk akal itu Pak, masih masuk akal. Berarti nggak jawab sama saya. Bener. Sama saya Pak. Kalau masih masuk akal, sama saya itu kasih pertanyaan yang tidak masuk akal saya. Nah tuh bener. Itu. Ya jawab Jadi aja kalau ini. berhadapan dengan saya Pak loh, maaf. Ayam Yang asam tidak masuk akal manis. dengan saya. Ya Pak Robin makan ayam asam manis ini yang merasakan ayam asam manis ini tubuh fisik apa? Tubuh roh. Itu masih gampang itu. Masih gampang. Cari pertanyaan yang sulit. Coba yang sulit. Yang tidak masuk akal dengan logika. Iya, justru ini pertanyaan sulit ini Pak Robin mengelak untuk menjawab. Bukan masih akal, bukan mengelak. Saya udah kata-kata jawabannya tetap satu, roh. Ya apapun yang Bapak katakan tetap jawabannya Roh Kudus. Ah bener tuh. Ayo. Makanya kasih yang nggak masuk akal Pak. Jadi Nggak bisa kita ketahui semua makhluk ciptaannya. Coba kasih sama saya. Jadi ketika Pak Robin perutnya lapar pengen makan ayam asam manis ini yang lapar nih tubuh Nggak ada pengen. Bener nggak Pak Robin? Bener nggak? Itu pengen udah masuk akal itu. Pengen. Iya Itu bener. manusia. Tapi saya ulangi lagi ya. Tapi ini konteksnya kita masih tentang ketuhanan ya. Jangan sampai Iya, berpindah benar, ke benar. ini ya. Jangan sampai berpindah ke Ayam goreng tentang mentega. makanan ya. Ya, boleh dianalogikan ke makanan, tapi jangan sampai temanya berpindah ya. Itu aja sih pesan saya. Jangan masalah sampai ketuhanan itu. iya. ketika Pak Robin makan sapi rendang jadi dari masalah Uniripa ya. Pak Robin nih mesan sapi rendang dari Uniripa. Nah, ini yang merasakan Jangan sapi rendang ini tubuh roh apa tubuh jasmani? Jangan dijelek-jelekin dari Pak. Nggak boleh. Sudah menghakimi. Nah, dari sini saja saya udah tahu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggak boleh. Ini ngomong soal ketuhanan kok ke sapi rendang ini gimana? Jangan dibicarakan. Ya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Hati-hati ngomong ketuhanan jangan ngomong. Itu diajar.
jangan ngomong sapi rendang ya Pak Robin ya, jangan bener yang nggak? lain dulu. Iya, benar. Kita jangan Oh, bawa-bawa yang lain dulu. Ya, Pak Robin Ya, sepakat kan dengan saya? Iya. Lagi Tapi nggak bahas apa-apa Bang Ardi, dia kan cuma menganalogikan saja. Yang penting temanya ketuhanan, jangan sampai Iya, berubah jadi kuliner analogikan. itu aja. Dengan seperti itu. Boleh menganalogikan tapi jangan sampai ke orang lain. Mending dia menganalogikan pribadinya, ya, supaya jangan menyalahkan orang lain, ya. Itu nggak boleh. Karena kami diajar sebagai Kristen, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dia tidak mengasihi dirinya ketika dia mencaci orang lain. Itu nggak mengasihi dirinya. Hati-hati, jangan terjebak dengan itu. Ya, Pak Ron, Intinya saudaraku, orang saya lain, minta maaf. intinya Ya. orang lain nggak boleh mengoreksi orang lain ya Pak, betul nggak? Benar, nggak boleh. Dia Iya. kan yang Maha Esa. Jadi seorang guru itu nggak boleh mengoreksi pekerjaan muridnya, nggak boleh itu. Nggak Lanjut Pak. boleh. Tapi Lanjut. mengingatkan boleh ya. Nah, beda. Mengoreksi dengan mengingatkan boleh. Betul, betul Pak. Nah, itu masalah mau Kalau dia mau nggak ngoreksi itu haknya. mungkin gini, kalau ada muridnya 1 tambah 1 dia jawab berapa? 5. Dicoret, nggak boleh dicoret karena nggak boleh menghakimi, bener nggak Pak Robin? Benar. Nah, Itu iya, hak yang Maha lanjut. Esa. Wah, agak menarik ya. Semakin membodohi jadinya ya. Enggak, gini Pak Robin, Pak Robin, Iya, benar. Pak Robin, gini, Pak Robin, gini, Pak Romawi dan Lord Nafiri ini nggak ngerti tentang rohani, nggak ngerti mereka Pak Robin, Oh ya, kalau begitu ya kita nggak paham mereka itu. Ini belum Bang Ardi, sampai, Bang Lot, belum Bang Lot. sampai. Bang Lot, gas Bang Lot. Masa dibilang nggak paham ini sama Bang Robin, gimana sih Bang Lot? Jadi Ya. kita Coba kasih pertanyaan yang sulit Bang Lot. Jangan seputar kuliner terus gitu loh ya. Yang lain gitu loh, apa pedal atau apa gitu, becak apa gitu loh. punya anak Roh Suci, bahkan Roh Kudus, itu aja. Karena Roh Suci itu Maha tahu, saudaraku ya. Apapun yang kita perbuat, dia Maha tahu. Di tempat yang tersembunyi sekalipun, yang tidak dilihat oleh manusia, dia tahu. Nah itu namanya Roh Suci. Nah, Namanya tuh. Roh Kudus. Ini bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? Bukan manusia. Manusia nggak Maha tahu. Nah itu benar, bukan Yesus. Nggak paham ini Manusia, Lord makanya ini. kenapa dia katakan akulah Iya, Tuhan? Kenapa nggak dikatakan sekalipun dia? Kenapa? Supaya setiap manusia jangan menyembah manusia. Karena Tuhan itu bukan manusia. Begitu saudaraku. Sepakat itu, sepakat banget kali itu. Tuhan bukan Sepakat. manusia, sepakat. Betul. Berarti Kalau Bang Lot ini Tuhannya, Bang Ardian saya. iya, Kayaknya- Bang Lord ini. kayaknya- Itu adalah Roh Kudus atau Roh Kayaknya Suci. gejala-gejalanya ini kayaknya ada di Bang Lot Nafiri ini kayaknya ini. Ini Bang Lot Nafiri kayaknya terguncang nih, diem aja Coba, udah nggak sanggup coba gini, dia kayaknya. gini, Nafiri, coba gini. Ini pertanyaannya Pak Robin ya. Misal kamu punya lidah untuk menjilat, kamu punya tangan untuk meraba, kamu punya hidung untuk mencium bau. Tapi kalau kamu nggak ada roh, kamu masih bisa nggak melakukan itu? Jawab. Nggak bisa. Mantap. Iya. Jangan dijawab dulu Pak Robin, biar dia yang jawab. iya. Ayo, jawab Nafiri. Ayo. Mampus. Ketawanya mana ini? Telat. Ketawanya telat. Oi. Ayo. Enggak, kayaknya Bang Robin kayaknya sudah ini ya. Kayaknya Bang Robin sampai Ya. Bang Lot Nafiri ini Ya. kayaknya sudah Roh terguncang itu, kayaknya ya. roh itu Oh, masih ada. ibarat bensin. Nah, bensin. Oke, menarik ini Bang Ardi. Waduh, menarik ini otomotif ini sekarang kita. Iya. Otomotif ini kita. Nafiri lanjutkan. Otomotif ini nggak jadi masakan ini. Nggak jadi masakan ini. Ya, ketika Pak Robin punya motor, nih Kan jalan otomotif nih, kan? Bilangin juga. jalan becek, terus keinjaklah tai ayam. Nah, yang merasakan tai ayam ini ban motor atau bensin? Intinya Pak, apapun itu bendanya, apapun itu bahannya, apapun itu wujudnya, kita yang merasakan itu adalah Roh. Jangkrik, ini kenapa sih kok bahas tai ayam? Kampret, lu ngapain bahas tai ayam? Ini ketuhanan, kampret. Dia mau bikin ini. Mau dijawab Pak Robin yang merasakan tai ayam ini ban motornya Pak Ini Robin apa bensin? jujur ya. Ini saya
boleh beranalogi, bebas beranalogi tentang ketuhanan, tapi jangan sampai lari dari topik ini. Ini saya ingatkan lagi ya, ini antara Tuhan roh dengan Tuhan yang utuh berupa daging ya. Jadi nah ini yang mana yang benar gitu. Ini konsepnya pertama di sini gitu. Jangan sampai lari dari sini. Iya, betul. Boleh Anda menganalogikan mau jadi bensin, motor, bebek, sepeda, becak, boleh silakan. Bahkan Saya gini Bang mengingatkan. Darian. Silakan Bang Lotafiri Bang diulang Darian, lagi, diulang lagi sebentar, narasinya. izin. Gini, ini ya, ini aku kasih tahu nih Bang Robin sama Nafiri ya, aku kasih tahu ya. Mungkin Bang Romawi juga nggak tahu. Ini ya, jangan kenceng-kenceng ya. Ini kalau kedengeran MNC TV, kita bisa dicuplik loh. Bisa dimasukkan nanti kita. Bisa diangkat berita. Ini soalan penting. Gitu loh. Apalagi TV One. Oh, gitu. Ini bisa kita diundang loh ke TV One ini. Gitu. Ini soalan penting. Jangan keras-keras biar nggak kedengeran ya. Oke, lanjut. Jadi begini, saudaraku Pak Ustadz Ardiansyah. Yang namanya ruh suci tidak pernah takut. Kita mau diundang, kita Jangan sama Bang Ardiansa, sama Bang Lotafiri dulu. Ya, Iya. itu kembali ke Pak Robin punya motor bebek. Ya. Ya, RX Silakan. King lah. Pak Robin punya motor bebek RX King dari Uniripa dikasih, ya kan? Terus motor bebeknya apa? Robin ini jalan nih, terus mogok, Ya. terus Kita Pak ikutin Robin dulu. isi bensin, terus jalan, terinjaklah tai sapi. Nah, yang merasakan tai sapi ini ban motor apa bensinnya? Nah, tetap Tadi yang ayam merasakan pakai sapi. ruh, yang menggerakkan motor juga kan ada ruh di sana. Siapa ruhnya yang membawa? Ya, Betul. Ya, berjelas, bertelan. Betul. Dia Kalau nggak ada bisa bensin, gerakan paru. kalau nggak ada bensin bisa nggak nginjak tai sapi? Ayo, tai ayam. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tadi sama ya, Nggak sama ruh bisa. tadi. Sama anaknya manusia tadi, bisa nggak? Ah, tuh, ayo. Coba diamkan dulu motornya, bisa nggak dia menginjak? Nggak bakal bisa. Ih, nggak bisa karena nggak bisa gerak, betul nggak? Betul nggak? Gitu Pak ya. Masa tai ayamnya yang mendatangi motor kan nggak mungkin ya Pak Robin ya? Tai ayam mendatangi motor kan nggak mungkin. Iya. Kalau nggak dibawa ke sana. Iya. Nggak Nah, mungkin dia tuh. menginjak. Iya bener, sepakat saya. Ayo, ayo coba apa jawabanmu? Ayo. Jangan ini pakai logika lebih hebat lagi lah Pak Lot. Jangan pakai logika itu. Kecil sama saya itu. Yang pakai rule lah. Kayaknya memang Bang Lot ini kayaknya yang nggak nyampe mungkin ya Bang Robin. Pertanyaan saya Nyampe belum dia. dijawab. Yang Nyampe. merasakan tai ayam itu ban motor apa bensinnya? Nah, Yang silakan Bang Robin. merasakan tai ayam itu adalah ruh. Kenapa bisa dia dirasakan? Kenapa ban bisa melanggar? Karena ada ruh yang menggerakkannya. Ya, siapa ruhnya? Manusia yang membawa itu. Begitu ya. Kalau nggak dibawa sama manusia nggak bakal dia injak itu, nggak bakal dia giling itu, kan gitu. Nah, Coba parkir lagi Jadi di yang rumah. Bang Robin, Bisa yang jadi dirasakan, pertanyaan kan bisa. tadi, Betul. yang merasakan tai tadi, ini motor loh yang ditanyakan, motor bensinnya atau Betul. ban motornya tadi. Dia bukan Misal gini, starternya ada, bannya ada, spionnya ada, ya kan, Lengkap lah. skoknya ada, lengkap lah. Tapi nggak ada bensin. Ayo, nggak bisa jalan, bener nggak Pak Robin? Iya, kenapa ada bensin? Iya, tuh. Karena ada ruh. Itulah. Tuntutlah daging tadi. Ya, Membeli itulah. bensin ke sana. Maka terinjaklah itu. Jadi siapa yang menginjak ruh? Pada intinya. Nah itu. Begitu. Ya. Begitu. Apapun bendanya itu digerakkan oleh ruh. Ya. Iya, benar, Benda benar. nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan sama ruh. Betul. Jawabannya Coba ya. kita tanya Pak Robin, Pak Robin. Coba kita tanya Nafiri sekarang ya. Coba gimana pendapatmu Nafiri gitu Pak Robin? Oke. Coba. Kalau gitu saya ganti. Ini Pak Robin punya motor remote. Pakai baterai, kan? Nggak pakai bensin lagi. Kita mau pakai bensin. Nah, ini kayaknya soalan bagus ini, kayaknya Bang Robin nyerah ini kalau sudah motor remote ini, nyerah kayaknya Bang Robin ini. Silakan Bang Lot Afiri. Selagi itu masih cinta manusia nggak, saya nggak bakal menyerah. Ayo, silakan lanjut. Ya, ketika motor remote-nya ini nginjak tai ayam, yang nginjak tai ayam ini ban motornya apa baterainya? Yang injak itu tetap ruh. Nah, tuh bener. Betul. Ruh. Semua benda mati itu kan benda mati. Remote mau apapun itu, mau kulkas, mau AC, itu benda mati digerakkan oleh ruh. Titik. Betul. Betul, ruhnya apa? Baterai kan? Tidak ada Bener nggak? kehidupan. Jadi digerakkan oleh apa? Oleh kehidupan. Kalau tidak ada Betul. kehidupan, maka yang mati tidak bisa hidup.
gitu. Sepakat saya. Apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya. Iya. Ya, buat Pak Lot biar lebih paham lagi sampai kepada Ruh ya. Ini kalau yang tadi pertanyaan semua logika itu gak bakal masuk sama saya. Iya. Betul. Saya udah katakan kepada Pak Ustadz Ardiansa juga. Saya nggak Iya. masuk dengan namanya pemikiran manusia logika, saya nggak masuk. Yang nggak bisa percaya. Iya. Nah, tapi Bener. kalau Ruh Suci yang berkata saya percaya, gitu. Nah, Roh Kudus kan ya, bener kan? Iya. Kalau dalam Roh Kristen, Kudus itu ya suci itu kan artinya kan nggak pernah kotor kan, bener nggak? benar, kudus itu artinya nggak pernah kotor. Suci juga. Iya, betul. Ini Nafiri ini gimana ya pola pikirnya Pak Robin ya? Gimana? Coba Nafiri gimana? Menurutmu gimana? Ya kita nggak bisa menghakimi. Ya biarkanlah itu asumsinya dia, nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya Iya, silakan. kita Dia nggak boleh berasumsi, menghakimi. silakan. Jadi intinya kesimpulannya kita meskipun benar kita nggak boleh menghakimi, meskipun dia salah kita nggak boleh menghakimi, benar nggak? Benar. Pak Iya, Ardiansa. Mantap. betul. Terima kasih Pak Ustadz. Ini iya Benar. siap sama-sama. Ini kalau moga-moga mahasiswa saya nggak kedengeran ya. Kalau sampai mahasiswa saya kedengeran, Karena bah, itu sikap daripada Ruh kacau Suci. pula, bah. Ya. Iya. Ketawanya pakai yang itu dong. Masa ketawa gitu? Iya, kok. Tapi saya biar Silakan, bagaimanapun biar bagaimanapun saya kayaknya masih ada sedikit ya kekuatan narasi dari Bang Lot ya. Saya masih ada melihat ini, walaupun kayaknya nih posisinya kayaknya udah kalah sih sebenarnya dari Bang Robin ini, Bang Lot ini. Kalau saya lihat ya, saya orang 7-0 netral, tapi lah. kayaknya ngelihatnya skornya udah 7-0 tadi. kosong karena semua 7 lah, pertanyaan dari 7. Lord Nafiri ini dilibas. 7-0. Pertama tadi dari apa, gula, terus garam, ya kan, terus apa, rendang, ya kan, rendangnya Uniliva, terus apa lagi, motor, terus ganti listrik, bensin, nah tuh listrik. banyak kan, udah 7 7-0, bah, coba pula bah. Nggak ada yang lebih sulit ya Bang Lot Nafiri. Nanti jangan-jangan dikasih pertanyaan satu aja sama Bang Robin, mencret lagi. Iya. Wah, gimana ya? Semoga. Jangan, Bang Lot masih bernapas Bang Lot. Jangan siap lah. Tolong teman-teman dikasih kopi-kopi dulu Bang Lot Nafiri. Coba di biar tap semangat layar dia. yuk teman-teman, tap layar yuk, ayo tap layar biar kencengnya komalnya ya. Itu masih 240 tap layar yuk. Kita break dulu supaya peserta kita Bapak Robin Pardede dan juga Bapak Lord Nafiri ini semakin semangat gitu loh, semakin semangat untuk berdiskusi gitu kan, semakin Support teman-teman. disupport. Jangan kosongan teman-teman, jangan kosongan, kasih teman-teman, jangan kosongan ya, jangan kosongan. Lari dia. Beuh. Aduh. Aduh, Bang lari Lot pula, Pak. Nafiri udah nggak mampu dia. Iya, wah ternyata Bang Robin luar biasa ya. Luar biasa ya Bang Robin. Ya jadi kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan tadi jelas Gabrul. Iya, tapi aku gini. Aku cuman berdoa kepada Allah ya. Ini aku nge-lag nggak ya? Nge-lag nggak ini? Nge-lag nggak? Enggak ya? Agak nge-lag enggak ya? Ya semoga mahasiswaku nggak ngelihat aku live. Amin. Iya. Siap. karena Saya kalau mode slow akun karena tinggal kalau satu ya. iya, karena kalau sampai mahasiswaku ngelihat, ketika besok dia ngerjain sesuatu yang salah, aku nggak bisa ngoreksi, mampus lah aku. Iya, repot susah. Repot lah. Ya ini Bu Masak izin monitor. Assalamualaikum. Selamatkan malam. Malam. Abang Kristen Muslim? Kristen boleh tahu Bang Kristennya Katolik? Protestan. Advent? Hah? Iya. Protestan apa? Hah? Protestan. Oh Protestan, saya kira prosotan tadi Bang. Iya Protestan iya.
apa ya Pak? Ini Ini Tritunggal, cocok Bang, ini ya? lawan Pak Robin. Cocok ini lawan Pak Robin, Kayaknya cocok sih ini. ini kayaknya sih ya ini Bang Gumasak ini Tritunggal ya? Tritunggal. Tritunggal Dan ya. Yesus buat Trinitas. iya. Oh, tuh. Bang Robin, Yesus buat abang itu Tuhan atau bukan? Apa? Kenapa? Iya, Tuhannya abang tuh Tuhannya abang yang mana Tuhannya abang? Tritunggal itu Tuhan yang mana Tuhannya? Bos kami banyak kali. Oh, punya bos Tuhannya pula, abang Pak. banyak. Punya bos pula, Pak. Ini bos dari mana? Ini menarik ini Bang Ardi. Ini soalan bagus. Ini ada bos juga. Ini kayaknya Tuhan bikin CP kayak ini pada bikin PT kayak. Ini kayaknya PT Tuhan kayaknya ini Tuhannya banyak sekali. Iya ini coba Bang Gumasak bisa jelaskan dulu maksudnya Tuhan bosnya abang itu banyak itu gimana ceritanya sih Bang? Jadi pengertian Tuhan itu sama dengan sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat bos, sangat-sangat ditaati. Itu namanya Tuhan. Sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat bos, sangat-sangat ditaati. Jadi Sang Maha Pencipta si Bapa adalah sangat-sangat bos kami yang tertinggi di semesta ini. Dia punya banyak anak buah. Mereka semua juga bos-bos kami juga sangat-sangat bos. Artinya sangat-sangat semua mereka adalah sangat-sangat ditaati. Bosnya banyak Sangat-sangat berarti ya? Tuhan. Banyak Ya, bosnya. jadi Tuhannya abang ini ada berapa Bang? 1, 2, 3 atau berapa ini? Kalau bos kami di surga itu banyak kali. Ya coba saya tanya dulu. Iya banyak Tuhannya. Aduh, bosnya banyak ya. Coba saya coba dulu ya, saya tes dulu. Ya, Yesus itu Tuhan atau bukan Bang? Saya bilang tadi Tuhan itu sama dengan sangat bos. Oh ya, Yesus Tuhan. Bapak Bapak itu sangat bos tertinggi. iya Bapak itu Tuhan atau bukan? Ya, dibilang Tuhan itu artinya sangat bos. Iya, Jadi enggak, saya Yesus- tanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau saya Tuhan kan bukan artinya sangat Tuhan. bos. Nah, yang saya tanya Tuhan itu artinya Yesus. sangat bos. Tuhan artinya sangat bos. Oh iya, Sangat bos. Yesus itu sangat bos atau bukan? Yesus sangat bos. Bapak itu sangat bos atau bukan? Sangat bos. Bahkan Sangat Yesus bos. juga bersangat bos sama dia. Roh Kudus itu sangat bos atau bukan? Jadi Roh Kudus itu adalah tenaga Bos kecil. yang Allah. Iya, sangat bos atau bukan? Enggak, itu tenaga yang Allah. Oh, jadi Roh Makanya- Kudus ini tenaganya. Jadi Roh Kudus ini tenaganya sangat bos. Jadi gini. Jadi kalian kan keterbatasan kalian kan nggak bisa membedakan Tuhan dan Nggak, Allah. jangan Iya, gini iya. dulu Bang. Jelaskan apa-apa, nggak dulu. apa-apa. Kita ikutin. Biar saya tahu Jadi gini, warnanya, saya terangkan dulu, warnanya. saya terangkan Biar saya tahu. Iya, jadi kan jelaskan gini. dulu Bang. Ya, Nah, Yesus ya, itu bos. Yesus itu bos. Bapak itu ya. bos. Roh Kudus Jadi kan gini. bos atau bukan? Tidak. Oh, Roh Kudus bukan bos. Nah, Tapi Allah, iya, jadi tapi Allah. oh, bukan tapi Allah. Di mana? Waduh. Dengarkan, nggak bisa dijelaskan. Iya. Udah terangkan ya. Nah, jadi Allah itu artinya maha ajaib. Ajaib. Nah. Yesus aja. Iya. Jadi gini, si Bapa Sang Maha Pencipta bagi kami adalah maha ajaib. Udah? Maha ajaib. Maha ajaib itu apa, Mas? Iya, Maha Bapak ajaib sang maksudnya. pencipta ajaib. Gua catat Allah. nih, gua catat nih, Bapak ajaib. Iya. Udah. Yesus ajaib atau tidak? Yesus maha ajaib juga. Oh, Yesus ajaib juga. Roh Kudus Ajaib juga. ajaib juga. Ada berapa ajaib di situ, Bang? Satu. Berarti kan ada 3 yang ajaib kan? Iya. Ada berarti Tuhannya Abang 3 berarti. Beda Tuhan, makanya beda Tuhan Beda sama Tuhan tapi 3 ya. Beda Tuhan sama dengan Allah kawan, makanya jangan mau diterangkan. Bapak ajaib atau enggak? Bapak itu ajaib, maha ajaib tertinggi. Iya, Yesus ajaib atau tidak? Ajaib, Nah, Roh Kudus ajaib atau tidak? ajaib. Nah, ada berapa ajaib?
Tiga yang ajaib. Tiga yang ajaib, luar biasa. Ya. Makanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Dari ketiganya, Allah itu dari artinya- ketiga Bapa ajaib, Yesus ajaib, roh ajaib. Ini yang mana yang Tuhan ini? Jadi si Bapa lah Bang, sumber dari segala sesuatu. Dari Bapa yang ajaib, Yesus yang ajaib, roh yang ajaib. Ini yang Tuhan yang mana, Bang? Jadi yang Tuhan diantara itu, karena yang punya visi itu kan cuma Bapa dan Yesus. Iya ya. Jadi yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang Dua-duanya mana? Tuhan. Dua-duanya. Oh, jadi Bapa Tuhannya sama- Abang dua. Kalau yang Tuhan yang Tuhannya Abang ini dua apa satu, Bang? Jadi Tuhannya Abang dua. dengarkan dulu, semua pejabat surga adalah Tuhan kami. Iya, enggak, iya. Makanya saya Oh, cuma tanya pejabat Tuhannya Abang surga. dua. Jadi Iya. kan Oh, ada pejabat surga. dengarkan Ini pemahamannya ini dengarkan. kayak Mos Ramos juga ini pakai pejabat ini. Ya ini jangan-jangan Mos Ramos. dengarkan. Iya iya. Jadi saya sebelum lari ke Bang Robin ya sedikit lagi ya. Jadi Tuhannya Bang Bumasak ini satu apa dua? Itu dulu. Nggak terkira, Maksudnya nggak ini- terkira, nggak Oh, terkira. nggak terkira. Wah, luar biasa ya. Biasa ini gimana nih Bang Robin? Katanya Tuhannya Saya Tuhannya terangkan si dulu, saya Bumasak terangkan ini dulu, nggak saya terkira. terangkan. Ini menurut Bang Robin Ini Mas gimana? Ramos dulu. ini. Saya Ini Mas terangkan Ramos dulu. ini ganti nama ini. Mas Ramos Oh ini. iya, ini Mos Ramos ini Bang, itu ada yang lain itu Victor sama Victor, selamatkan malam. Halo, saya terangkan dulu, makanya Iya, nggak pernah sebentar. Sabar Bang Ramos, sabar. Waktu kita masih panjang. Sabar. Kemana Bang Ardiansa? Iya Bang Victor ini Kristen. Kristen Protestan, Kristen. Boleh tahu Kristennya Bang? Kristen Katolik. Kristen garis keras, Kristen garis keras apa ini? Wanes ya? Kristen aja. Oh iya Kristen aja, iya ke Kristen aja. Oke. Ini Tuhan Abang ini dari Bapak Yesus Roh itu yang Tuhan yang mana Bang? Yang Tuhan, yang Tuhan yang Kalau si Ramos tadi mengatakan Tuhannya banyak, katanya wah luar biasa Bang, Tuhannya banyak. Ini Kristen juga loh Bang Bumasak ini. Nah, kalau Bang Victor, ini Tuhannya yang mana ini Tuhannya? Dari Tuhan- Bapak Yesus dan Roh ini Tuhannya yang mana? Tuhan kita paling keren, bisa Yang mana? jadi apa saja. Yang mana Enggak. Bang? Bang Darian. Saya dulu saya jelaskan dulu. Bang Darian. Belum jelas. Iya, Bang. Belum tuntas Bang, tadi ku ini jawab. belum tuntas, diselesaikan dulu. Kasihan. Bang Victor nanti aja. Kalian di tengah Nah, sekarang gini. Lanjut. Nanti dulu kita bahas Tuhan ya. Ini persoalan Iya. masalah maha ajaib. Ini masih pejabat ini masih bahas pejabat, jangan kemana-mana. Ini masalah maha ajaib dulu, maha ajaib. Ya. Enggak pejabat tadi Jadi lo, gini, teruskan enggak pejabat tadi lo di surga ada berapa pejabat gitu loh. itu nggak terhitung manusia itu. Enggak terhitung manusia lah. Jadi Ya. yang Anda ketahui ada berapa pejabat? Nggak terhitung manusia dibilang. Enggak yang Anda ketahui aja. Tengok ya, pejabat surga tertinggi itu kan itulah si Bapak sama pencipta. Bapak, oke, Bapak pejabat tertinggi, istilahnya CEO lah ya, CEO ya. Pokoknya dialah pencipta semesta. Iya, CEO bukan? Bisa kan CEO? Nah, Yang terserah punya- kayak mana engkau mempresentasikan di dalam pikiran. Direktur ya, oke direktur. Dialah Terus, pejabat surga tertinggi dengan kata lain dia sang maha pencipta udah. oke. Ibarat Ya. presiden lah ya. Udah. Oke. Presiden. Wakil Nah, presidennya kemudian siapa? Wakil presidennya siapa? Wakil presidennya siapa? Nah, sekarang gini, dia memiliki banyak anak buah. Loh enggak, wakilnya dulu, wakilnya siapa? Kalau secara hierarki manusia Yesus. Manusia Yesus jadi wakil presiden. Ya. Oke. Terus kalau rohnya Yesus jadi apa? Roh itu kan tenaga di dalam dirinya, cuman kawan. Makanya Bensin itu kan nggak tadi. punya fisik loh. Bensin, iya. Dia tenaga. Coba gini, bisa nggak semacam handphone ini? Iya, Listrik itu kan nggak nampak, dia kan harus berada di dalam dirinya. Oh, nampak listrik itu. Kadang itu kan listrik itu. Itu kan Listrik artinya itu.
itu kan Listrik. gejala setelah proses. Sekarang gini, Jalan. kayak enggak. Ini kau tamat SMA atau kayaknya enggak tamat SMP atau enggak? Saya tamat SMP. Lanjut. Oh gitu, pantas. Oke, kita Iya. Oke, saya jelaskan ya dengan Iya, nggak baik-baik. apa-apa. Nah, jadi Roh Kudus itu bayangkanlah seperti listrik. Listrik. itu seberapa banyak enggak? Nah, Listrik jadi- gimana? jadi gini loh. Coba kalau misalnya tenaga yang di dalam handphone itu apa? Tenaga yang di baterai. Nah, Kena lagi dia. dia menampung, iya, dia kan dia menampung listrik kan. Menampung listrik ya, terus Waduh, memang nggak kepantasan lah kalau kali nama. Kau nggak lulus kau apa fisika. Iya. Oh iya Ya udah. kan? Nah, Ajarin udah. gimana ajarin. Ya Nah, menampung nah, listrik sekarang ya. gini. Jadi gini, si bapak itu dia memiliki tenaga yang Allah, maksudnya tenaga yang ajaib, itulah listriknya. Kita bilang lagi nih, Presiden lah ya. Gini aja biar aku paham Bang. Ya. Biar aku paham. Bapak ini presiden, betul? Ya, Wakil presidennya siapa? manusia Yesus. Manusia Yesus. Lah rohnya Yesus jadi wakilnya juga. Dia kan bayangkan deh, di dalam diri Yesus juga ada roh, di dalam diri Bapak juga ada roh atau listriknya. Jadi bapak itu punya roh, punya jasad juga. Iya, ada punya tubuh, ada tubuh surgawi. Oh gitu loh Bang Darian. Makanya Bang Darian tuh jangan cepet-cepet. Jadi gini, bapak itu punya jasad. Jasadnya ini yang presiden yang jadi monggo, siap. Yang jadi presiden ini yang jasad atau yang roh? Bah, cemana nih kan. Bayangkan lah, gini aja lah, kau aja lah dulu sang pencipta itu, kau aja lah dulu bayangkan dirimu, udah. Oh aku jadi dirimu. pencipta, aku bukan pencipta. Nah artinya bayangkan aja dirimu gak apa-apa, ini kan masa belajar nih, bayangkan Gak aja boleh dirimu, dosa nanti, saya dosa nggak boleh Enggak, dosa. artinya bermudah, udah. Dosa nggak boleh. Artinya gini loh. Dosa nggak boleh. Saya jadi Kristen. Enggak, di Kalau presiden, saya jadi Kristen udah di turun. presiden aja dulu, presiden. Pribadinya si bapak itu, Ya. pribadinya si bapak itu beda dengan pribadinya Yesus. Udah bisa. Pribadi bapak berbeda dengan pribadi Yesus. Oke. Rohnya Udah, bapak sama dengan rohnya Yesus. Ya anggap aja dulu orang itu semua, orang semua itu. Anggap aja dulu, nanti kita jelaskan biar paham dulu kau. Oh ya, oke. Dah, ini. Dah, nah, sekarang ini. Paling atas, itulah kan si bapak. Bawahannya ini Yesus kan. Nah, Yesus. dah. Terus ini Pokoknya gini, wakil menteri-menteri. Ada dua orang gitu. Oh, wakil presidennya ada 2 orang. Bukan, misalnya ada satu presiden, ada satu wakil presiden. Satu presiden, satu wakil presidennya ada 2. Satu Siapa? Yesus. manusia Yesus. Oke, manusia. Kalau rohnya Yesus? Udah. Nah, sekarang gini, pernah nggak dengar kalau dukun sama dukun berkomunikasi pakai apa? Enggak, jangan usah ketawa, biar paham kau. Nggak manusia Yesus. Oke. Tenang, yang lain tenang. Tenang aja, nggak usah ketawa. Iya. Nggak usah ketawa, yang ketawa saya blokir, tenang aja. Yang ketawa saya blokir ya. Yang ketawa di bawah saya blok ya, saya mau datang Ya, di sini, saya dukun. blok. Kita ke dukun, teman-teman. Kita ke dukun ya. sekarang, Terus nanti logika nih, coba kalau ada dua orang dukun kayak dari jarak jauh, kayak mana dia berkomunikasi? Coba pakai apa lah yang kau tahu? pakai WA. Bah, Pak, itu namanya nggak dukun. Serius lah dulu. Yang kau secara yang orang tahu, itu namanya telepati kan? Ilmu mistis. Kau secara nyatanya gini, mereka bertelepati, tenaga batin. Oh, namanya. telepati itu ya? Apa Tenaga dari hubungan dalam. antar batin ya? Antar batin. Jadi Oh, gitu. Ya. manusia Ekspresinya biasa aja. udah. Iya. Tenaga batin mereka ajaib. Tenaga batin itu dari mana sumbernya? Tenaga batin itu? Itu dari roh mereka. Hah? Dari masing-masing. Jadi batin itu bukan roh? Batin itu roh lah. Oh iya. Pertanyaan saya, tenaga roh itu dari mana? Dari masing-masing.
Iya, saya tahu dari masing-masing. Maksudnya dari masing-masing itu tenaganya dari mana rohnya? Tenaga roh. Yang aku tanya, misal tenaga jasad dari mana? Dari makanan, kan gitu kan? Dari Ya dari minuman. tubuhnya masing-masing lah. Iya, kalau tenaga rohnya dari apa? Kan kalau misal ya, dengerin Bang. Misal ini tenaga jasadku nih, aku minum, aku makan, ini tenaga jasad. Yang aku tanyakan tenaga batin itu, tenaga roh itu dari apa? Makanan minumnya roh itu apa? Itu nggak usah kita bahas ke situ dulu. Sekarang Oh, gini, nggak usah, oke, nggak usah Ya, kita dah. bahas. Nah, sekarang Nggak usah kan kita kan- bahas, oke. waktu si Bapa di surga yang ajaib, Ajaib, ya kan? Yang ajaib, yang maha ajaib kan? ya. Dan waktu manusia Yesus di bumi yang ajaib juga kan, manusia Yesus kan ajaib juga kan dia kan? Oh, manusia Yesus ajaib juga. Kan ada keajaibannya. Artinya melihat daripada kelakuan waktu di bumi kan ada keajaibannya. Oh, pantes. Ada nggak keajaiban manusia Yesus waktu di bumi? Pantes ketika Yesus disalib, Yesus menyerupakan diri. Ternyata bukan Yesus yang disalib. Ajaib ternyata, bener nggak? Halo? Iya, betul nggak? Manusia Yesus waktu di bumi ada keajaibannya dia kan membuat Iya, pas waktu Yesus disalib, Yesus disalib, itu kan Yesus kan menyerupakan diri dengan orang lain kan, bukan Yesus yang disalib. Itu ajaibnya Yesus, bener nggak? Bukan Yesus yang disalib, bener nggak? Nggak usah dulu lari dari topi dulu. Oh, nggak usah. Iya, oke. Ya kan? Nah, Oke. Emang wajahku bercanda, serius wajahku. Wajahku serius. Serius Bang Ardi serius. Kau akukan Pak Tarno juga ajaib loh, Pak. menurut cerita Pak Tarno juga ajaib. manusia Yesus itu kan ajaib kan? Ajaib. Karena dia bisa menyembuhkan orang, kan gitu kan ajaib juga kan? Iya, betul. Dokter juga ajaib. Nah, Dokter juga bisa menyembuhkan orang. Ya, lanjut. Pokoknya adalah ajaibnya kan gitu Pak kan? Tarno juga ajaib Bang Ardi. Iya. Udah. Ah. Nah, sekarang gini. Jadi kan Bapa di atas, manusia Yesus di bumi, mereka terhubung dengan tenaga yang ajaib. Terhubung dengan apa? Selang. Tenaga itu roh yang kudus, roh yang ajaib tadi itu. Oh, yang kayak Tenaga dukun batin tadi. mereka. Oh, yang kayak dukun tadi. Iya, tenaga batin mereka memiliki itu. Iya, aku tahu. Berarti Itu namanya roh berarti yang ajaib. Berarti Tuhanmu kayak dukun gitu komunikasinya. Halo. Iya, halo. Berarti Tuhanmu kayak dukun gitu komunikasinya. Betul nggak? Halo. Halo, Bang. Dari tadi kedengeran halo. Halo. Iya kedengaran. Kedengeran. Halo. Iya, kedengeran. Ini kayaknya kita harus konsili lagi nih kayaknya Bang Ardi. Kayaknya harus rapat lagi, kayaknya harus konsili lagi nih kayaknya. Udah kedengeran nggak? Udah. Kedengeran nggak suara saya? Oke. Kedengeran nggak? Kedengaran. Ah, jadi Tuhanmu berkomunikasi seperti dukun gitu. Jangan dulu Tuhan. Iya. Udah. Oh iya. Nah, sekarang kan berarti kan sekarang kau udah kan si Bapa di surga kan maha ajaib. Iya. Ya kayak dukun lah ya. Manusia Yesus di bumi maha ajaib, tapi beda-beda maha ajaibnya kan gitu. Beda-beda. Bedanya di mana? Ya, si Bapa kan menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Terus Yesus kan cuma bisa misalnya menyembuhkan yang sakit atau misalnya berarti level ajaibnya itu di bawah Bapak lah ya. iya, makanya dibilang dia anak ajaib atau misalnya rendah. Anak ajaib. Iya. Anak ajaib. Iya. Kita gantilah kata maha ajaib itu dengan Allah. Kita gantilah kata ajaib itu dengan Allah. Jadi Iya. Yesus jadi Yesus anak ajaib ya. Anak ajaib. Itu artinya. Iya. Selama yang di surga ada Bapak yang ajaib, ya kan? Bapak ajaib. Yesus yang di bumi sama dengan anak yang ajaib. Anak ajaib lah. Kalau mereka berkomunikasi dengan roh yang ajaib. Makanya ada 3 yang ajaib. Oh gitu. Berarti rohnya itu ajaib juga. Iya. Iya. Jadi 3 yang ajaib kan? Tiga ajaib. Iya. Maka gantilah kata ajaibnya dengan Allah. 3 yang Allah. Loh, ajaib itu apa? Allah artinya. Loh, emang artinya ajaib itu Allah? Iya. Dari mana? God, dewa. Enggak, Elohim.
Ajaib, ajaib. Mahajaib, mahajaib. Loh, enggak, yang ajaib tadi loh. Hah? Ya Yang itu ajaib. artinya sama kami Allah itu artinya sifat mahajaib loh. Makanya kan si Bapa di surga mahajaib. Manusia Yesus di bawah mahajaib. Udah? Mereka terhubung oleh tenaga Oleh? yang ajaib. Makanya ada 3 serangkai yang ajaib. Oh, 3 serangkai. Iya. Oh, 3 serangkai. Jadi Tuhannya 3 serangkai. Bukan Tuhan. Ini kan masalah masalah konektivitas. Karena roh itu bukan, dia nggak punya fisik, kawan. Oke, anak ajaib itu Tuhan bukan? Ya, Dia adalah salah satu bos kami. oh bos lagi. Itu Jadi artinya posisi bos, kawan. kalau posisi Roh Kudus tadi jadi Halo. ngomong tadi kan. Kalau Yesus kan posisinya wakil presiden. Betul nggak? Ya. Nah, kalau Roh Kudus posisinya dari menteri atau jadi gubernur? Bukan, dia kan nggak punya apa. Dia kan mereka hanya cuma ibaratnya sekarang gini nih. Handphone berhubungan dengan apa? Handphone berhubungan dengan cas-casan. Kok pakai kasihan dulu. Ini loh. Saya pakai ngecas ini loh. Bukan maksudnya Ngecas. dari handphone berhubungan dengan handphone lain pakai apa? Oh, handphone satu dengan handphone lain. Terhubung dengan apa? Terhubung dengan Bluetooth. Kok Bluetooth pula ya? Loh. Bilang aja itu namanya dengan sinyal. Oh, dengan Iya, makanya kan tamatlah kau sekolah. Makanya iya, sorry. Udah? Iya. Jadi kan gini. Bermudah, udah? Nah, Iya. handphonemu dengan handphone si A bisa berhubungan karena sinyal. Nah, sekarang gini. Handphonemu yang canggih berhubungan dengan handphone si A yang canggih karena ada sinyal yang canggih. Betul? Sinyal apa? 4G apa 3G dulu ini? Kita sepakat dulu. Iya. Yang terserah lah. Pokoknya itu kan canggih juga itu kan. Canggih. Oh enggak, kalau 3G nggak canggih. Kalau 3G nggak canggih. 3G nggak canggih. Pokoknya anggaplah apa yang canggih menurutmu? Loh. Pokoknya 4G gimana? 4G. Canggih. Oke, sekarang gini. 4G apa? 4G LTE atau 4G LTE atau 4G nggak LTE? Yang mana? Terserah sekarang gini nah. Udah. Jadi si Bapak jadi gini. Gantilah kata canggihnya itu dengan Allah. Oh, berarti definisi Jadi canggih gini. itu Allah. Iya, artinya si Bapak yang sama pencipta itu kan sangat canggih itu. Makanya dia bisa merubah segala sesuatu. Berarti definisi canggih itu Allah. Allah juga. Oh, berarti kalau ada teknologi canggih yang ditemukan tuh teknologi Allah yang ditemukan gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi definisi canggih itu Allah. Oh. Artinya gini, udah? Iya. Kenapa Sang Maha Pencipta bisa mencipta segala sesuatu? Karena si Bapak itu sangat canggih. Percaya enggak? Enggak. Hah? Ya karena sangat canggih lah dia. Ini bahasa awal. Nanti kita Coba saya tanya sekarang. Kalau dia sangat canggih, bisa nggak Tuhanmu itu yang sangat canggih itu menciptakan mobil sekarang juga di sini? Bisa nggak? Iya. Ya kalau dia mau ya bila sedangkan Ya oke, silakan. Oke, silakan. Nih, aku maunya di sini. Ah, silakan. Mana mobilnya? Gak gini loh, jangan jadi kayak anak. Sekarang gini, kita fokus dulu. Karena gini loh. Kenapa? Ini kan kita menguji kecanggihan Tuhanmu. Udah, kenapa? Loh, ini kan saya mau menguji gini loh, Bang. Saya mau menguji kecanggihan Tuhanmu sesuai nggak dengan omonganmu gitu loh. Sesuai nggak? Ya, tahunya arti canggih. Inilah bukti kecanggihannya. Ya, apa buktinya? Dia menciptakan segala sesuatu. Apa? Handphone. Semua segala ciptaan Tuhan. sesuatu yang ada di semesta ini dia yang ciptakan. Handphone ini ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Ya, dia ciptakan manusia yang bisa menciptakan. Menciptakan apa? Handphone, HP. Dialah yang menciptakan manusia yang bisa menciptakan handphone. Oh, berarti kalau manusia ciptaan Tuhan, kalau handphone ciptaan manusia gitu. Iya. Berarti Tuhanmu nggak bisa bikin HP.
Bayangkanlah, sedangkan yang dia bisa menciptakan pencipta. Bayangkan, kan canggih kali itu namanya. Ya, oke lah, oke, nggak apa-apa. Hah? Ya lanjut. Bisa nggak? Canggih. Bayangkan kan itu. Sekarang gini, ya kan? Udah. Artinya Udah. kan kau artinya gini. Si Bapa yang di surga adalah maha canggih. Udah. Maha canggih. Kalau yang Yesus setengah Maha canggih. juga. Ya, tapi beda Katanya levelnya. setengah canggih tadi. Pokoknya sama-sama canggih tapi beda levelnya. Bisa berpaham? Oke, sekarang saya tanya, kalau Bapak itu levelnya 100%, kalau Yesus berapa persen? Entah 1% pun nggak masalah. Berapa? Entah 1% pun jadi. 1%? Ya. Oh jauh dong, selisih 99% Tapi kan dong. tetap canggih. Iya, tapi cuma 1%. Iya tetap canggih kan? Itu bukan setengah canggih lagi, tapi itu 1/. Gak apa-apa, penting dia tetap disebut canggih kan? Hah? Betul kan? Nggak Apanya? apa-apa, penting sama-sama disebut canggih. Udah. Nah, Ya canggih mereka sedikit bisa lah ya, bertemu- canggih sedikit lah ya. Kalau Ya, Bapak artinya itu canggih dibandingkan dengan banget, Bapak jauh. canggih banget. Kalau Yesus itu canggih sedikit lah ya, gitu ya. Iya, udah kan sama-sama canggih kan? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Udah. Kalau Roh Mereka Kudus bisa canggih nggak? Roh Kudus itu canggih nggak? Mereka bisa terhubung dari bumi sampai ke surga karena mereka memiliki Roh Kudus yang canggih juga. Oh, Roh Kudus canggih juga. Ya, Nah, kalau Roh Kudus ini berapa kecanggihannya? Berapa persen? ya kita nggak tahu lah, urusan Tuhan lah itu. Loh, tadi kenapa Anda bilang Itu kan Yesus asumsi. kecanggihannya Artinya- 1%? Asumsi artinya gini, bagaimana biar paham arti Allah itu maksudnya. Jangan dulu lari. Artinya gini, udah gantilah kata canggih itu dengan Allah. Si Bapa yang di surga ada Allah, Roh Kudus juga Allah, Yesus juga Allah. Berarti kalau ada motor canggih itu motor Allah. Boleh terserahmu. Ya nggak masalah. Ini kan persoalannya gini. Kenapa? Apa artinya Allah Tritunggal? Berarti kan ada tiga yang Allah serangkai, tiga yang Allah serangkai. Itu artinya Allah Trinitas. Tritunggal. Bukan Allah Trinitas, bukan Allah Bukan Tritunggal. Bukan Allah Trinitas. Bukan Tritunggal. Bukan. Oh, Allah berarti Trinitas. berarti Tritunggal. Allah Trinitas, bukan Lah ya, Tritunggal. berarti bukan Trinitas, Tritunggal. Trinitas. Oh, berarti Allah bukan Trinitas. Allah Trinitas, tiga yang Allah serangkai. Trinitas apa Tritunggal? Tritunggal beda lagi kawan. Apa Tritunggal? Nah, udah paham Trinitas. Udah. Coba jelaskan dulu, jangan aku terangkan, nggak mampu nanti otakmu. Oke, aku jelaskan ya. Bapak ini 100% kecanggihannya. Putra ini 1% kecanggihannya. Roh Kudus ini 0,5% kecanggihannya gitu ya. Terserah, penting sama-sama canggih. Ya nggak apa-apa, penting artinya kan udah kan. Nah, udah. Yang penting sama-sama canggih Bang Adi. Udah, penting sama-sama Allah, penting sama-sama Allah. Udah paham kan? Sama-sama mereka kan sama-sama Allah kan? Kata siapa? Tapi kita ganti kata canggihnya dengan Allah. Siapa yang Berarti kan nyuruh? si Bapa yang di surga Allah. Yang nyuruh Roh Kudus ganti juga siapa? Allah. Yang nyuruh Yesus ganti juga canggih? Allah. Hah? Iya, yang nyuruh ganti siapa? Itu asumsinya, analoginya. Oh, asumsi. Ternyata dari tadi cuma asumsi. Asumsi menjelaskan analogi. Tahu artinya analogi? Analogi Apa? kau paham karena kau Apa nggak pernah analogi kuliah. itu apa? Nggak, Analogi itu apa artinya? Definisi analogi itu apa? analogi penggambaran. Penggambaran apa? Gatal-gatal. Oh. Menggambarkan Allah itu. Oh, bukannya urut-urutan itu, urutan Udah kan, kejadian sekarang itu gini. ya, bukan ya? Bang. Bukan urutan kejadian itu, analogi, bukan? Itu Urutan- kronologi, kawan. Kronologi. kronologi. Itu kronologi. Jam. Ini pura-pura atau pura-pura ini? Udah, sekarang gini, udah. Nah, jadi kan, berarti kan, jadi si Iya, Bapa gimana? dan Yesus bisa berkomunikasi. Si Bapa yang Allah bisa berkomunikasi dengan Yesus yang Allah. Oleh karena adanya Roh Kudus yang Allah. Jadi- berkat gini. Berarti komunikasinya tadi berkat meniru komunikasi dukun gitu kan? Tadi kan? Terserah.
Hah? Ya nggak apa-apa itu asumsimu. Yang mana yang bisa kau pahami? Aku hanya menjelaskan biar bisa kau bayangkan. Enggak, Bahasanya- sepakat enggak? Anda sepakat enggak bahwasanya Tuhanmu itu apa namanya? Mengadopsi caranya dukun untuk berkomunikasi gitu. Ya boleh. Ibaratnya dua dukun berhubungan, mereka akan memiliki dengan tenaga batin kira-kira gitulah. Tenaga baterai? Hah? Agak batin. Batin. Oh, batin. Kirain Mulai paham, baterai. tolong dibantu jelaskan ya. Udah? Nah berarti kan udah sama saja, itu aja logikanya. Berarti dua yang dukun, dua yang sakti bisa terhubung dengan tenaga batin yang sakti. Kira-kira gitu. Berarti dukun juga bisa komputasi apa? Dukun Kasih. apa? Komunikasi. Iya, komputasi. Berarti dukun juga bisa Komunikasi. berkomputasi. Hah? Komunikasi. Iya, kasih. Berarti dukun bisa kasih Komunikasi. itu. Ya, komunikasi ya. Berhubungan. Ya, Berhubungan. Berarti dukun juga bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu. Ya tergantung pada Tuhan itulah. Berarti Tuhan tergantung. Maksudnya gimana? Tergantung kemauan dia. Tuhan tergantung. Maksudnya gimana? Bukan digantung. Maksudnya ikan tergantung kemauan daripada itu siapa yang menghubungi dia. Maksudnya Kan Bapak sekarang ini tergantung. Maksudnya Bapak tergantung maksudnya. Ini kok serius kok enggak? Loh, aku ini lulusan SMP. Kau kok marah-marah? Pantas lah. Iya. Kenapa kau marah-marah? Udah. Enggak, kayaknya enggak, kau bermaksud melarikan dari topik kayak gitu loh. Oh ya udah, aku dewasa lah. kembali ke topik ya, Udah bisa kau berarti kan gini. Bisa. Si Bapa yang di surga itu maha ajaib. Maha Bisa ajaib. berhubungan dengan Yesus yang maha ajaib di bumi. Ini berhubungan Karena adanya apa? mereka Maksudnya berhubungan intim atau Komunikasi. berhubungan apa? Oh, bukan berhubungan itu. memang lah. Oh iya, iya. Pantas. Pantaslah sampai segitu bilang. Udah. Iya, Maka udah. itu namanya. Udah ada 3 yang maha ajaib. Berarti 3 yang Allah. Itu namanya Allah Trinitas. Oh, jadi ada Allah sakti, ada Allah setengah sakti, ada Allah nggak seberapa sakti. Udah lari otaknya, udah lari dah. Selamat pagi lah kau kawan. Pantas lah kau kayak gitu. Kasihan. Bang Darian masuk aja, Bang. Gini ya. Tapi ini saudara Kristen yang dua ini, si Ini Robin sama si Victor ini tenang-tenang aja dengarnya temannya kalau kayak gini. sudah ini ya kayaknya tadi sudah muter-muter ya, jadi ya sabar. Gak sanggup tak makan. Ya sabar bang Ramos, sabar dulu, sabar. Ya, jadi coba saya pengen dengar pendapat dari Bang Victor ini. Nah, kayaknya ini biar agak maju sedikit gitu loh. Coba menurut Bang Victor ini kira-kira sudah benar apa gabrulnya terlalu dalam ini Bang Gumasak? Ini gimana menurut Bang Victor ini? Ya, orang memahami Tuhannya kan berbeda-beda. Jadi kita hargai saja apa yang Bang Gumasak sampaikan tadi. Iya, kan dia pahami Tuhannya seperti itu. Masing-masing kita berbeda-beda cara memahami Tuhan itu seperti apa. Masing-masing punya pemahaman masing-masing. Itu yang saya tahu, yang saya rasa seperti itu. Pengalaman pribadinya masing-masing pun berbeda-beda. Suara saya jelas, maaf. Jelas. Oke. Tapi suaranya agak dengung gitu. Dengung ya. Oh, oke. Saya pakai mikrofon ya. Saya pakai ini aja. Oh, sorry. Oke. Jelas ya suaranya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Masya Allah, yang udah masuk YouTube saya, terima kasih alhamdulillah. Dan teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan di subscribe, klik link yang ada di bio TikTok saya gitu ya.
Oke, thank you. Lanjut, silakan Bang Darian. Iya, jadi menurut Bang Victor tadi apa? Ulangin Bang, putus. Ya, jadi pemahaman bangku masak saya hargai dan pemahaman dia. Suaranya malah tenggelam lagi. Halo. Yang keras dikit lah Bang, kayak gimana Bang? Cek. Kecil, masih kecil. Masih kecil. Bang Darian open cam, Bang Darian. Open cam, Bang. Aku gedein, Bang. Iya, aku gedein. Open cam. Jangan Saya Bang. memahami. Udah nggak apa-apa. Gantian kita, biar hidup komalnya. Jadi kita masing-masing punya pengenalan akan Tuhan masing-masing yang berbeda-beda cara pandangnya. Kecil, oi, suaranya, oi. Kecil suaranya Bang. Suaranya kecil ya. Iya. Naik lagi. Ini kamar bujang Bang. Aman, Bang Darian. Aman. Udah lanjut. Cek. Iya, menurut Abang gimana? Menurut Abang? Ya, saya menghargai pemahaman Bangku Masak soal pengenalan dia akan Tuhannya. Gitu. Jadi masing-masing kita punya pengenalan akan Tuhan yang berbeda-beda. Gitu. Ya, jadi begini bang, persoalannya kan Victor ini kan sama Bang Masak ini kan sama-sama Kristen. kenapa kok noise ini? Iya. Feedback itu. Nah, enak di suaranya. Double. Oke. Iya, Bang Victor ini kan sama Bang Masak dan Bang Robin ini kan sama-sama Kristen. Itu Yesusnya cuma kenapa ya dubling terus ya? Suaranya Bang Victor turun dulu. Baru naik lagi. Iya, Bang Victor turun dulu, ntar naik lagi, Bang. Cek. Aman. Coba Bang lagi, Bang. Iya kan Bang Victor ini kan Kristen, Bang Masak ini juga Kristen, sama si siapa tadi itu Bang Robin tadi juga Kristen, ya kan? Yesus ini kan cuma satu, kan nggak mungkin Bang satu orang